Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Setelah menerima kabar tersebut, kapal roh segera naik puluhan meter, dengan sengaja memperlihatkan target ke kejauhan. Grandmaster, jika musuh menerobos bidang penglihatan, apakah Anda ingin segera menyerang? Pria bernama Grandmaster yang berdiri di geladak adalah seorang ciklop, wajahnya terlihat dingin, tetapi nafas dan kekuatan mentalnya sangat menakutkan sehingga dia tidak kalah dengan Tuo Bahong. Berjuang. Kapal roh yang muncul di Laut Cina Timur pasti musuh kita. Dengan perintah dari Grandmaster, lusinan sosok dengan cepat muncul dari kabin, dan pada saat yang sama mereka membengkokkan busur mereka dan menggunakan panah untuk menyerang kapal roh dengan panah khusus berbasis es yang dapat memadatkan kekuatan spiritual. Bagaimanapun, alat terbang semacam ini tidak dapat dihancurkan hingga jumlah terkecil dengan persenjataan biasa, dan peralatan khusus yang unik untuk dunia kultivasi harus digunakan. Bunga-bunga es yang menyilaukan terus meroket, memancarkan fluktuasi aura yang sangat kuat, dan itu juga berderak di luar kapal roh, tapi pada pandangan pertama, lampu es ini sepertinya tidak dapat memberikan ancaman yang sombong pada kapal roh. Serangga kecil. Kaisar wanita melambaikan tangannya dengan lembut, dan kekuatan spiritual elemen air yang mempesona dengan cepat mengembun menjadi penghalang tirai cahaya, benar-benar menghalangi panah terbang ini. Wow! Tuhan, ini luar biasa. Kedua orang di atas sebenarnya memiliki kemampuan untuk terbang, sama seperti Grandmaster. Mungkinkah kedua orang ini adalah target yang diminta dinasti Jin Utara untuk kita cari? Tidak. Itu dikatakan bahwa Su yang hanyalah guru tingkat menengah dari bayi dewa seharusnya tidak lebih baik dari tuannya, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk terbang? Semua biksu muda yang berpakaian aneh tenggelam dalam pikirannya, jelas metode ofensif seperti itu tidak berguna. Su yang mendengus dingin, dan fluktuasi ki pedang yang kuat di belakangnya dengan cepat memadat, jelas bermaksud untuk menunjukkan sedikit warna pada orang-orang berikut. Tidak senonoh untuk datang dan tidak berbicara. Gemuruh. Cahaya pedang yang sangat kuat ini menebas langsung ke udara, dan master hebat tiba-tiba mengerutkan kening, mengetahui bahwa pihak lain juga merupakan master yang sama kuatnya, dan tidak berani mengabaikan sedikit pun, jadi dia segera melancarkan serangan balik. Saya ingin melihat, bagaimana Anda meninggalkan zona penindasan di bidang saya hari ini. Orang baik, master naga bermata satu berjubah hitam ini sebenarnya adalah eksistensi yang dimiliki domain. Saya melihat bahwa kabut hitam dengan cepat mengembun di atas Su Yang dan kepala kaisar wanita, dan guntur yang mengepul tiba-tiba meletus dengan raungan yang tak tertandingi, nafas atribut petir, dalam hubungannya dengan gelombang yang mengepul di atas laut, efek penindasan dari berbagai kekuatan domain pecah. Atribut air dan atribut petir, kekuatan domain semacam ini memang bisa memiliki efek yang sangat luar biasa saat diluncurkan di laut. Sepertinya kali ini Tuo Bayun juga menghabiskan darahnya untuk menemukan saudaranya. Tolong tunjukkan kekuatan yang tidak berpengalaman semacam ini. Ayo. Jika Anda dan saya tidak mendapatkan terobosan baru, akan membutuhkan sedikit usaha untuk menangani orang ini. Permaisuri tidak bisa membantu tetapi merasakan gelombang emosi. Siapa yang menyangka bahwa dalam perjalanan kembali, saya bisa bertemu dengan master hebat dari alam puncak bayi dewa? Namun, dengan kekuatan permaisuri dan Su yang saat ini, jika orang ini berani berpura-pura menjadi B, diperkirakan akhirnya akan menyedihkan. Tidak mudah bagimu untuk berkultivasi sampai ke titik ini. Sekarang jika kamu kembali dengan cara yang sama, aku bisa mengampuni kamu agar tidak mati. Suara Su yang tiba di udara seperti perintah para dewa. Kekuatan penekan yang kuat menyebabkan biksu muda di kapal bergetar hebat, tidak hanya pada tingkat jiwa mereka, tetapi juga dengan guncangan yang tak tertahankan dari tubuh mereka. Juga secara bertahap mengungkapkan, Tuhan, kekuatan macam apa ini? Aku punya keinginan untuk berlutut dan menyembah, apakah ini kekuatan sejati Su Yang? Para biksu muda di perahu ini sebagian besar adalah murid dari guru agung jubah hitam.
Faktanya, orang ini adalah fosil hidup dari kekuatan tersembunyi di dinasti Jin Utara. Kali ini, jika bukan karena undangan dari Jin Utara Tuo Bayun pribadi, garis ini tidak boleh mengundang semua leluhurnya keluar. Sayang sekali mereka tidak pernah bermimpi bahwa Grandmaster paling kuat di mata mereka akan menjadi lelucon ketika ditempatkan di depan Suyang, yang sekarang berada di puncak. HMPH, yang mulia memiliki kekuatan, tetapi orang tua itu bertanya pada dirinya sendiri bahwa di laut ini, cukup untuk mengikatmu, jadi jangan terlalu sombong, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Jika kau menginginkan kami untuk pergi, Anda harus mengambil beberapa. Ini adalah chip tawar-menawar untuk menegosiasikan persyaratan. Orang berjubah hitam masih memiliki banyak wajah. Yang kuat memiliki kebiasaan mempertahankan martabat mereka. Jika mereka berbalik karena paksaan di depannya, di mana dia akan memasang wajah lamanya? Namun, Su yang sama sekali tidak berniat menatapnya. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri, maka aku akan datang untuk mempelajari kekuatanmu. Seperti yang dikatakan Su Yang, ada paksaan tirani yang tak tertandingi ketika dia mengangkat tangannya ke udara, dan fluktuasi kekuatan di ruang angkasa pecah seketika, dan seluruh permukaan laut tanpa terlihat terbang oleh gelombang mengejutkan dari kekuatan ini. Sungguh kekuatan tirani. Tingkat ahli apa orang ini, bukankah seharusnya dia mencapai pamungkas legendaris melintasi alam kesusahan, kan? Anak-anak muda di perahu ini semakin ketakutan saat menyaksikan, di satu sisi karena kabar dari Tuo Bayun ketika mereka tiba sama sekali tidak sesuai dengan perjumpaan yang sebenarnya. Di sisi lain, dia benar-benar terpana oleh pemandangan di depannya. Grandmaster mendengus dingin, dan terus meremas taktik dengan tangannya. Dia juga menyadari bahwa Su yang benar-benar kuat di depannya, dan dia tidak berani mengabaikan sedikit pun, jadi dia sepenuhnya memobilisasi kekuatan domain yang terkandung dalam awan di atas kepalanya. Wanlei mengejutkan. Klik. Petir yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang sama, seperti kekuatan guntur yang luar biasa mengalir, ledakan yang tidak memihak pada Su Yang dan Permaisuri, tetapi yang memalukan adalah betapa kuatnya hal ini. Baik Su Yang maupun pengawal Permaisuri tidak dapat menerobos. Dalam hal ini, kamu pantas menyebut dirimu master? Kamu tidak malu? Lancang! Pria kuat berjubah hitam itu jelas tergerak sangat marah dan tiba-tiba naik ke udara. Ketika dia jatuh, gelombang ombak di telapak kakinya melayang diam-diam dari permukaan laut, menahan seluruh tubuhnya dengan kuat di atas ombak. Pada saat ini, Master Jubah Hitam tampak sangat mirip dengan kekuatan Hailing General sebelumnya. Apakah ada cara untuk mencobanya dengan cepat? Saya tidak punya kesabaran lagi untuk bermain dengan Anda, lagi pula, Anda hanyalah batu sandungan dalam perjalanan kami kembali, bukan peran penting. Secara umum, ini adalah front persatuan dengan dinasti Jin Utara. Semua akan menjadi musuh kita. Su Yang Lengin datang lagi. Tangannya tiba-tiba terangkat di kehampaan, cahaya yang sangat terang dengan cepat terkondensasi dari atas kepalanya, dan cahaya keemasan tak berujung dari keberuntungan Yin dan Yang dengan cepat muncul. Ini adalah kekuatan Tao? Grandmaster merasa panik di depan pria ini untuk pertama kalinya, karena dalam prediksinya, Su Yang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan Tao, tetapi cahaya di depannya sepenuhnya menunjukkan betapa konyolnya penilaiannya. Menderita sampai mati. Raungan pedang yang mengerikan menggerakkan seluruh lautan luas, dan gelombang tak berujung berkecamuk masuk. Kapal ini seperti perahu yang kesepian di laut, dan itu terbalik dalam sekejap. Topeng penjaga yang dibuka oleh kekuatan Grandmaster langsung hancur, dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Naluri pertama yang muncul hanya untuk melindungi diri sendiri. Adapun para biksu muda yang hanya membawa busur dan anak panah untuk menembak kapal roh di belakang mereka, mereka semua mulai bergelombang. Laut meronta-ronta. Gelombang menampar tubuh mereka berkali-kali, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan terbang dan tidak memiliki senjata ajaib untuk terbang di udara hanya bisa menelan laut dengan panik, dan perasaan tidak berdaya mengalir keluar dari lubuk hati mereka. Ahem. Grandmaster, tolong. Tidak ada yang bisa menanggapi mereka. Grandmaster sekarang kewalahan oleh dirinya sendiri. Di mana kemungkinan merawat mereka?
Melihat Su yang berhasil dengan satu pukulan, itu tidak memberi orang-orang ini lebih banyak kesempatan untuk bernafas dan berjuang. Di bawah pengaruh kekuatannya, gelombang yang semakin ganas menutupinya lagi dan lagi, sepenuhnya menutupi harapan terakhir orang-orang ini. Hancur. Sebagai lawannya, Su yang tidak pernah memiliki kebiasaan memaafkan mereka di dunia di mana yang lemah memakan yang kuat, saya menghormati yang kuat, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan kekuatan. Adapun bagi mereka yang lemah, jika mereka digerakkan dengan kebaikan untuk melepaskannya, orang-orang ini tidak akan mengingat kebaikannya, dan hanya akan membalas lebih keras ketika mereka menjadi lebih kuat di masa depan. Su yang selalu menjadi orang yang menentukan, dan tidak akan pernah melakukan hal-hal bodoh yang membuatnya berada dalam bahaya tersembunyi. Melihat murid-murid yang dia bawa bersamanya jatuh, guru besar itu sangat marah, berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas ke area yang dicakup oleh kekuatan domainnya. Yah, kau Su Yang, kau pantas menjadi orang yang bisa menghancurkan seluruh rencana Jin Utara sendirian. Aku masih meremehkan kekuatanmu. Tapi hari ini, apa menurutmu lawanmu adalah satu-satunya aku? Kekuatan domain hitam terus berkembang, tetapi kali ini awan hitam tidak melepaskan aura serangan yang lebih kuat, tetapi tiba-tiba runtuh menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tanpa peringatan, dan terbang ke segala arah melintasi Laut Cina Timur. Ini jelas merupakan metode khusus yang digunakan oleh Master Jubah Hitam untuk melepaskan sinyal, tetapi Su Yang dan Permaisuri hanya saling memandang dan tersenyum dan tidak bermaksud menghentikannya. HMPH, dengan kemampuan kalian berdua, seharusnya ada kesempatan untuk menghentikanku, tapi kamu tidak melakukan ini. Apakah kamu benar-benar percaya diri dengan kekuatanmu sendiri? Warna hikmat di wajah Grandmaster Jubah Hitam sangat mereda, dan tampaknya setelah berhasil mengirimkan sinyal, kepercayaan di dalam hatinya tiba-tiba menjadi luar biasa cukup. Ini tidak seberapa percaya diri, tapi kamu seharusnya melakukannya sebelumnya. Siapapun yang merupakan anjing untuk pihak Beijing tidak akan pernah memiliki kesempatan di depanku dan Asue. Tuo Bahong hanyalah yang pertama, akan ada yang kedua dan yang ketiga di masa depan. Sekarang kontradiksi antara kita dan dinasti Jin Utara tidak dapat didamaikan, maka keterikatan ini hanya dapat berakhir ketika satu pihak benar-benar hancur. Gemuruh. Suara mengerikan itu meledak seketika, dan air yang mengerikan itu bergetar dengan ganas. Akhirnya, seekor paus laut dalam yang sangat besar perlahan muncul di bawah panggilan Master Berjubah Hitam. Paus besar ini tidak begitu menonjol. Kekuatan dan garis keturunannya yang rakus bahkan lebih berbeda. Tapi yang mengejutkan Su Yang dan kaisar wanitanya adalah bahwa paus besar ini memiliki tingkat kompatibilitas yang sangat tinggi dengan tuannya, hampir kesesuaian yang sempurna dapat dicapai. Hah, apa kamu kaget? Kenapa aku berlatih bukan teknik atribut air, tapi atribut petir, tapi sangat cocok dengan ikan paus ini? Jangan khawatir, kamu akan segera tahu alasannya. Su Yang dan Permaisuri tidak terburu-buru melakukan apapun, mereka hanya memberi orang ini kesempatan untuk mengungkapkan jawabannya, menunggu adegan dari umpan balik dari awan gelap. Dalam keadaan trance, Istsi Void ada di mana-mana, dan semua jenis lampu menyala dan lenyap. Sejumlah besar elang dan monster berdesakan di sini, dan di belakang elang itu berdiri siluet jubah hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan penyelamat yang digerakkan oleh Master Agung. Balai Elang Hitam. Permaisuri akhirnya sedikit mengernyit dan mengatakan nama ini. Namun, Su yang tampak asing, orang ini telah berlatih retret selama 10 hingga 20 ribu tahun terakhir, dan dia tidak tahu tentang apa semua ini. Aula Elang Hitam dulunya adalah musuh dinasti Jin Utara. Itu memiliki kebencian yang tidak sesuai dengan Liga Pedang Jin Utara. Tiba-tiba menghilang 100 tahun yang lalu. Tanpa diduga, entah bagaimana ia telah menjadi anjing elang dinasti Jin Utara. Ini teknik Vena dan pemanggilan. Mereka sangat dekat satu sama lain, dan mereka dilahirkan dengan kemampuan yang menakutkan untuk mendekati monster, terutama monster dengan atribut berbeda. Di antara mereka, atribut air dan atribut petir adalah yang paling banyak. Su yang mengangguk sambil berpikir. Tampaknya tindakan pihak Jin Utara benar-benar besar. Diperkirakan bahwa semua sekte pembudidaya besar dan kecil di daerah yang dapat dijangkau garis ini di 3.000 negara bagian ini telah disambut oleh mereka.
Meskipun anjing elang tidak besar. Tabu, tapi jika jumlahnya benar-benar meningkat, itu bukan hal yang baik. Kaisar wanita mengerti maksud Su Yang. Bagaimanapun, kerajaan Jin Utara masih memiliki jutaan tentara dan kuda. Jika sekte kultivasi kecil yang tak terhitung jumlahnya bergabung, kekuatan nasional akan sangat meningkat. Jika kekuatan ini dicampur ke dalam pasukan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bot Su Yang, apakah Laut Cina Timur juga tempat Anda bisa datang? Di laut, hanya elang dan binatang laut yang menjadi tuan yang sebenarnya. Mendengar sambutan pembukaan yang berlebihan, Su Yang hampir tidak bisa menahan tawa mendengus. Aku berkata, apakah aula elang hitammu semua ini menggoda B? Bisakah kamu tidak keluar untuk mengolok-olokmu, kamu juga layak untuk berpura-pura menjadi B di depanku? Su Yang mendengus dingin, dan di antara mengangkat tangannya, paksaan besar meledak, dan seluruh dunia tampak terguncang pada saat ini. Yang mencurahkan bukan hanya cahaya Tao, tapi juga nafas agung yang menghubungkan langit dan bumi. Elang yang tak terhitung jumlahnya tidak menunggu untuk terbang di depan Su Yang, mereka sudah dibatasi oleh aura yang sangat tirani ini. Rusak. Su Yang menangkapnya di udara, dan tubuh elang sihir hitam yang dipenjara langsung runtuh, dan bahkan biksu manipulator yang membawanya, jatuh ke laut seperti pangsit. Bangun. Grand Master berjubah hitam mengendalikan ikan paus besar dan memuntahkan ombak, yang hampir tidak memungkinkan murid-murid ini untuk ditelan oleh air yang bergolak secara instan. Kombinasi laut dan langit memang sudah cukup menakjubkan, tapi sayangnya mereka sepertinya tidak bisa memainkan peran yang baik dalam tubuh Su Yang. Saya ingin Anda memahami bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, setiap pertarungan mewah itu sia-sia. Tiba-tiba, Su Yang menyilangkan tangannya, peta keberuntungan Yin dan Yang di kepalanya bersinar terang, dan pada saat yang sama dia mengunci lebih dari 100 orang yang telah mendukungnya di tengah totem. Tidak, ayo kita keluar. Totem ini seperti cakram penggilingan besar, seolah-olah dapat menelan kekuatan hidup, dengan panik mengumpulkan semua orang di sekitar ke tengah. Semakin dekat ke tengah, semakin jelas tekanannya. Sudah ada kultivator di bawah alam ilahi primordial, menunjukkan tanda-tanda tulang retak, meraung kesakitan dan berjuang, tetapi tidak berhasil. Nak, aku ingin membunuhmu. Dengan lambaian telapak tangan Grandmaster berjubah hitam, senjata sihir sabit hitam dimulai. Di bawah lambaiannya, dia meledak dengan kekuatan luar biasa yang tak terbayangkan, membombardir tirai cahaya emas di bawah totem lagi dan lagi, mencoba untuk sepenuhnya menekan kekuatan ini. Hancur. Sangat disayangkan bahwa semakin dia mencoba bergerak, pola ini sepertinya bisa tumbuh dengan sendirinya, terus-menerus menahan penghalang tirai cahaya yang lebih ketat, tidak peduli seberapa keras jubah hitam itu mencoba. Sudah waktunya, mati. Di belakang Su Yang, cahaya alat ilahi abadi bersinar di atas kepala semua orang seperti dewa turun. Apa? Itu adalah keabadian salah satu artefak tertinggi dari ras iblis? Bagaimana bisa itu ada di tanganmu? Bagaimana Master Jubah Hitam membayangkan pengalaman Su Yang sebelumnya? Belum lagi itu adalah artefak abadi, bahkan asal-usul permaisuri iblis Elsa memiliki bagian darinya yang tertidur di tubuh Su Yang. Apa artefak kecil itu? Hei, jangan tunjukkan ekspresi seperti itu. Sekarang kamu tidak punya kesempatan untuk beribadah. Kamu bisa mati. Pedang ilahi abadi bersinar terang. Saat itu terbang di langit, semua ki pelindung tubuh yang mencoba melawan di tempat yang dilewatinya hancur, dan Master berjubah hitam di depannya lebih seperti melihat hal paling luar biasa di dunia. Benar-benar menyerah. Gemuruh. Grand Master terkena cahaya pedang ilahi abadi ke dalam gua besar roh surgawi, dan budidaya alam bayi ilahi benar-benar hancur. Untungnya, latar belakang tirani menyelamatkan hidupnya, jika tidak, dengan kekuatan abadi ini pedang ilahi, hanya satu wajah, dapat menghancurkan Master Jubah Hitam ini berkeping-keping. Dengan jatuhnya Grand Master berjubah hitam, Xiao aula elang hitam lainnya yang bergegas ke kamar juga dengan cepat jatuh dalam waktu yang sangat singkat. Tidak ada yang bisa menghentikan jejak Su Yang di mana tepiannya lewat. Ini adalah postur tubuh Su Yang yang sebenarnya setelah perjalanannya ke Laut Cina Timur. Setelah meninggalkan kawasan Laut Cina Timur, Su Yang membawa timnya langsung ke Qianyunzong. Mengapa Anda memilih untuk datang ke sini?
Harus dikatakan bahwa ini adalah kesepakatan antara budidaya sendiri dan angin berburu Qianyun. Dia telah berjanji bahwa jika rahasia dalam kocokan ini benar-benar dapat dipahami oleh dirinya sendiri, dia pasti akan kembali ke sekte Qianyun dan berterima kasih kepada master sekte Qianyun sendiri. Namun, apa yang tidak diharapkan Su Yang dan yang lainnya adalah kali ini mereka kembali, mereka melihat pemandangan yang menakutkan. Sekte Qianyun, yang awalnya kaya akan latar belakang, menjadi kuburan penuh mayat dalam satu malam. Astaga! Bagaimana ini bisa terjadi? Long Kun dan yang lainnya benar-benar tercengang, Han Yu Xiaohua benar-benar tercengang saat ini, dan tidak bisa mempercayainya, ini adalah tempat di mana semua orang datang ke permainan sebelumnya. Ratusan ribu murid Yunzong, semuanya terbaring di puncak gunung, melihat sekeliling, dan bahkan tidak ada yang hidup. Tuhan! Siapa itu, dengan tangan sebesar itu, dapat membunuh semua sekte seribu awan yang bermartabat? Masih banyak mayat tetua di sana. Long Kun menghela nafas kaget. Wajah Su yang sangat dingin. Sulit untuk melihat dari teknik bahwa orang-orang ini bahkan tidak menggunakan latihan, tetapi menyimpan semuanya di sini telah membuktikan sikap mereka, yang merupakan provokasi di Chiguoguo, dan bahkan menyatakan perang terhadap ketidaktaatan di seluruh 3.000 negara bagian. Saya pikir, dalam hal ini, Anda seharusnya sudah mengerti. Kaisar wanita mengerutkan kening dan berkata, benarkah orang-orang dari dinasti Jin Utara? Mereka benar-benar tidak mencapai tujuan mereka dan berjanji untuk tidak menyerah. Desiran cahaya melintas, dan Su yang terbang ke gunung belakang Qianyunzong untuk pertama kalinya, tempat dia tidur selama 3 hari. Benar saja, pada saat dia masuk, kedua tangan Qianyun Liefeng tergeletak di tanah seperti ini, adapun bentuk tubuhnya yang penuh dengan luka, dia hanya bersandar di kepala tempat tidur. Su yang buru-buru membungkuk dan mengirim seteguk asal naga sejati ke angin berburu Qianyun, yang memungkinkannya untuk menyadarkan kembali asal jiwa yang belum rusak pada waktunya. Su yang, kamu, akhirnya kembali. Apa yang terjadi? Sekte Master Qianyun, yang melakukannya, katakan padaku, aku akan membalas dendam untukmu. Feng Xiu. Selama kompetisi sebelumnya, mereka telah memahami berita tentang Naga Chang, yang tersembunyi di Gunung Qilin di perbatasan 3.000 negara bagian, tetapi mereka tidak tahu lokasi pasti dari Gunung Qilin. Dan rahasia ini pernah tercatat dalam buku kuno rumah harta karun Qianyunzong kami. Adik laki-laki ke-6 saya adalah tetua yang mengurus gedung harta karun, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia mengkhianati sekte dan berlindung di dinasti Jin Utara Feng Xiu. Ekspresi Su yang tiba-tiba menjadi dingin. 6 tetua, jika saya ingat dengan benar, kekuatan hanya ada di alam ilahi primordial. Bagaimana dia bisa membunuh seluruh 1.000 cloud sekte sekaligus? Angin berburu Qianyun menyemburkan seteguk darah lagi, seolah-olah itu tepat menggunakan cara menarik vitalitasnya secara berlebihan untuk menjelaskan semua yang ingin dia jelaskan. Api. Qianyunzong kami mewarisi satu baris latihan, yang paling menakutkan untuk menekan warisan atribut api, dia membakar perpustakaan atas nama dinasti Jin Utara. Para tetua dan saya pergi ke pengobatan pada saat yang sama, dan pikiran kami semua tertuju pada latihan buku kuno di perpustakaan, bagaimanapun, itu adalah warisan abadi dari Qianyunzong. Tetapi siapapun yang berpikir, itu adalah jebakan sama sekali. Ketika kami semua memasuki gedung buku, kami menemukan bahwa yang menunggu kami bukanlah buku-buku kuno yang telah dibakar, tetapi 3 hingga 5 juta tahun kedewasaan, 1.000 pithon matahari yang berapi-api. Itu adalah dewa pertama Tuo Bayun, Woyun Wardemon yang mengendalikan mereka. Memiliki kekuatan alam puncak bayi dewa. Jika saya berada di 1.000 awan sekte, saya dapat menggunakan kekuatan penuh saya untuk menghadapinya, tetapi di lingkungan itu, saya hampir sepenuhnya pasif, dan karena saya ingin melindungi tetua lain, saya dipukul keras oleh orang itu. Sebagian besar tetua lainnya jatuh di perpustakaan di bawah segel api, dan sedikit yang lolos semuanya dibantai oleh pembangkit tenaga listrik Jin Utara yang dipanggil oleh 6 tetua. Sepanjang siang dan malam, saya hampir mendengar jeritan setiap murid di seluruh sekte Qianyun. Binatang buas ini terus mengatakan bahwa garis Beijing tidak percaya pada kenetralan, jadi mereka membunuh kami dengan bersih, itu salah saya. Maafkan saya ratusan ribu tahun bisnis Yayasan Qianyunzong. Ada apa dengan angin berburu 1.000 awan?
Orang tua ini adalah pemimpin yang paling kuat di garis ini. Di bawah kepemimpinannya juga Qian Yunzong, yang telah mengalami kemunduran, dapat berdiri lagi di puncak 3.000 negara bagian. Tapi sekarang, semua ini sudah tidak ada lagi. Jangan khawatir, aku akan mengembalikan kepala tetua ke-6 padamu. Ayo tidur sebentar.